Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Seluruh santri-santri Madrasah Tsanawiyah Kursiyah, khususnya kelas 9A sampai 9F yang Bapak Guru sayangi, hormati, saya doakan semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu yang barokah, yang bermanfaat di Madrasah Tsanawiyah Kursiyah, sehingga kelak kalian menjadi orang-orang yang alim, aqil, orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, dan bisa senantiasa berbakti pada kedua orang tua kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pertemuan ini, pelajaran yang akan kita ikuti bersama adalah PPKN dengan tema Pancasila atau nilai-nilai Pancasila yang dijalankan dari masa ke masa. Namun sebelumnya kita akan mengulang kembali tentang materi sejarah pembentukan Pancasila, yang tentunya kita masih ingat Pancasila ini lahir berkat adanya sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI itu kan dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada waktu itu para tokoh bangsa berkumpul membahas, merumuskan dasar negara yang kita kenal sekarang menjadi Pancasila. Ada 3 tokoh yang punya peranan yang sangat besar untuk merumuskan dasar negara tersebut, yaitu Muhyamin, yang kedua Supomo, Profesor Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Ketiga tokoh ini mengusulkan beberapa item, beberapa poin yang akan dimasukkan dalam dasar negara. Khususnya Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni itu juga mengusulkan rumusan dasar negara, dan beliau beri nama dengan nama Pancasila. Itulah mengapa sekarang kita memperingati setiap tahunnya kelahiran Pancasila. Hari kelahiran Pancasila itu jatuh pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Itu karena kita ingin mengenang sejarah bahwa di tanggal tersebut beliau IR Soekarno, Insinyur Soekarno itu mengusulkan nama Pancasila. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita tahu mulai dari MI dulu kita kan sudah menghafal ada 5 sila Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Santri-santri Kursiyah harus hafal ini, jangan sampai di antara kalian ada yang tidak hafal 5 sila ini. Itu kebangetan ya, mohon ini dihafalkan betul, karena ini sebagai dasar negara kita tercinta. Sila yang pertama itu nilai dasarnya apa? Nilai-nilainya apa? Kita tahu bahwa lambang
sila pertama adalah berupa bintang. Ya, berupa bintang ini melambangkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mengakui ada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilambangkan dengan bintang. Kemudian sila yang kedua, lambangnya apa? Sila yang kedua lambangnya adalah rantai emas. Kalau kalian lihat rantai emas itu ada yang lingkar, ada yang persegi. Model lingkaran, ada yang persegi. Kalau lingkaran itu dilambangkan sebagai laki-laki, kemudian yang persegi itu perempuan. Coba kalian lihat di gambar rantai, itu akan perpaduan dari lingkaran dan persegi. Ini menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban, tidak membeda-bedakan satu sama lain, karena kita ini sama-sama manusia, makhluk Gusti Allah. Ini namanya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini dilambangkan dengan apa? Ada yang tahu? Dilambangkan dengan pohon beringin. Coba kalian lihat pohon beringin. Kalian lihat di area parkir menara itu ada pohon beringin. Itu kan sangat teduh. Biasanya digunakan untuk berteduh beberapa manusia, beberapa orang yang beragam jenisnya. Itulah yang pohon beringin ini melambangkan adanya persatuan, kesatuan di situ. Tempat bersatunya manusia dari berbagai jenis. Ini dimaksud dari sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, dengan lambang tadi pohon beringin. Walaupun berbeda-beda suku, beda-beda agama, beda-beda pendapat mungkin, tapi kita tetap satu, yaitu dalam naungan NKRI. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan apa ini lambangnya? Dengan kepala banteng. Lambang kepala banteng ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya kerukunan antar satu dengan yang lain, adanya kekeluargaan, sehingga kita tidak bisa otoriter semena-mena terhadap orang lain. Segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan cara musyawarah. Ini sila yang keempat. Kemudian yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan gambar apa? Dengan gambar padi dan kapas. Ini simbol apa? Simbol kesejahteraan, simbol sandang pangan rakyat Indonesia. Maka diharapkan dengan adanya Pancasila ini, warga negara Indonesia ini bisa makmur, sejahtera, tidak ada sekat-sekat antara si kaya dan si miskin. Masing-masing manusia, masing-masing orang itu punya hak yang sama untuk lebih maju di kedepannya. Ini namanya sejahtera, kemudian makmur, tidak membeda-bedakan kekayaan satu dengan yang lain. Yang sejahtera bukan orang-orang tertentu, tapi masing-masing dari kita punya hak yang sama untuk sejahtera, untuk makmur. Itu mungkin sedikit materi yang Bapak sampaikan di awal pertemuan yang pertama ini, ya. Kita sudah membahas yang pertama tadi apa? Sejarah Pancasila. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila, mulai sila pertama sampai sila ke-5. Mohon ini dicermati, perlu untuk dirangkum, silahkan ditulis di buku catatan kalian, kemudian diulangi, dipelajari lagi materi-materi tentang Pancasila. Silahkan kalian bisa buka lewat internet, bisa buku-buku sumber-sumber yang lain, monggo, sehingga kita bisa mengenal Indonesia lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, sehingga dengan pemahaman yang kompleks tadi kita lebih mencintai negara kita, yaitu Indonesia. Demikian pertemuan pertama pada kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri, mohon maaf ketika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam Bapak menyampaikan ini. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.